matematika. Ya, pada pertemuan yang lalu, Bu Guru sudah jelaskan tentang penyajian data. Penyajian data bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, piktogram, dan diagram. Kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengolahan data. Ya, pengolahan data. Pengolahan data terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, modus. Modus adalah data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Yang kedua adalah median. Median adalah data yang berada di tengah-tengah. Yang ketiga adalah mean. Mean adalah rata-rata. Kalian harus pahami ya, artinya ya, modus itu yang paling banyak muncul, median adalah data yang berada di tengah, dan mean adalah rata-rata. Pahami benar-benar ya nak ya. Oke. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan contoh data. Dari data yang akan Bu Guru jadikan contoh, kalian bisa menentukan modus, median, dan meannya. Contohnya ini, data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 sebagai berikut. Ada nilai 100, 70, 60, 60, 80, 80, 80, 90, 60, 70, 90, 70. Nilai ini masih acak. Ya. Supaya kalian mengetahui berapa yang mendapatkan nilai 60, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 100, kalian sajikan ke dalam tabel supaya kalian lebih mudah mengetahuinya. Kalian sajikan ke dalam tabel begini. Ya. Yang mendapatkan nilai 60 ada 4 siswa. 1, 2, 3, 4. Yang mendapatkan nilai 70 ada 6 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mendapatkan nilai 80 ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang mendapatkan nilai 90 ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan yang mendapatkan nilai 100 ada 2. Ya, kalau sudah disajikan ke dalam tabel akan lebih mudah kalian ketahui ya berapa jumlahnya siswa yang mendapatkan nilai 60, yang mendapatkan nilai 100 dan yang lainnya. Dari data itu tentukanlah. Yang pertama, berapa jumlah seluruh siswanya. Yang kedua, berapa nilai tertinggi. Yang ketiga, berapa nilai terendah. Dan yang keempat, tentukan modus, median, dan mean. Oke, Bu Guru lanjutkan. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa jumlah seluruh siswanya? Paling mudah sekali, kalian cukup dengan melihat tabel. Untuk menentukannya, kalian bisa melihat dari tabel banyaknya siswa yang Bu Guru sudah blok ini ya nak ya. Kalian tinggal jumlahkan. Ya, kalian jumlahkan 4 tambah 6, 10, 10 tambah 4, 14, tambah 4, 18, 18 tambah 2, 20. Maka, jumlah seluruh siswanya adalah 20 siswa. Nah, jumlah seluruh siswa ini yang disebut dengan banyaknya data. Oke, selanjutnya. Berapa nilai tertinggi? Kalian lihat di tabel. Dari nilai 60 sampai 100. Nilai tertingginya adalah 100. Jawabannya 100. Sekarang, berapa nilai terendah? Dari tabel. Oke. Nilai terendahnya adalah 60. Jadi jawabannya adalah 60. Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga sudah bisa dijawab dengan mudah ya nak ya. Dengan cara melihat tabel yang ada, data yang ada. Oke, selanjutnya yang nomor 4 adalah mencari modus, median, dan mean. Yang pertama, Bu Guru akan jelaskan tentang modus. Masih tetap dengan data nilai ulangan matematika yang tadi ya. Modus. Modus adalah data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Yang paling banyak muncul, yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Yang paling banyak diperoleh oleh siswa itu yang mana ya nak ya? Ya, yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah nilai 70. Ada 6 siswa. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa dari 20 siswa yaitu nilai 70, sebanyak 6 siswa. Jadi modusnya adalah nilai 70.
Mudah kan untuk menentukan modus? Selanjutnya kita akan belajar tentang median. Median adalah data yang berada di tengah-tengah. Untuk menentukan median, kamu harus memperhatikan jumlah datanya. Jika jumlah datanya ganjil, maka bisa langsung dapat diperoleh mediannya. Namun jika jumlah datanya genap, maka gunakanlah rumus ini. Gunakanlah rumus ini, Nak. Ya, jumlah dua angka tengah dibagi 2. Lihat datanya, ini masih dengan data nilai ulangan matematika siswa kelas 5, 20 siswa. Yang pertama kalian lakukan adalah urutkan terlebih dahulu. Ingat, ketika mengurutkan harus dari yang terkecil dan urutannya harus tepat. Perhatikan, 60-nya ada 4, 70-nya ada 6, 80-nya ada 4, 90-nya ada 4, 100-nya ada 2. Harus dijabarkan, ya. Selanjutnya, karena ada 20 siswa sehingga jumlah datanya adalah genap. Ingat, jika jumlah data genap maka gunakan rumus ini. Jumlah dua angka tengah dibagi 2. Maka 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 itu 10. Tapi 10 itu bukan median ya, Nak ya. 10 itu adalah membantu kita untuk menghitung 10 dari kiri, 10 dari kanan. Maksudnya adalah begini. 10 dari kiri maksudnya seperti ini ya, Nak ya. Kita hitung 10 dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka berhentinya di antara 70 dan 80. Sekarang 10 dari kanan. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka berhentinya juga di sini di antara 70 dan 80. Jadi ada dua angka tengah, yaitu 70 dan 80. Sehingga kita gunakan rumus ini, Nak. 70 ditambah 80 dibagi 2. 150 dibagi 2 adalah 75. Jadi mediannya adalah 75. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Sekarang guru akan memberikan contoh cara mencari median namun dengan jumlah data yang ganjil. Tapi contohnya di luar data ini ya, tidak menggunakan data ini ya. Contoh lain untuk median dengan jumlah data ganjil. Nilai ulangan hariannya Nesa. Ada nilai 100, 80, 75, 90, 100. Supaya mudah kita sajikan dalam bentuk tabel. Nilainya Nesa yang 70 ada 1, 80-nya 1, 90-nya 1, 100-nya ada 2. Tentukan mediannya. Ya, ingat jumlah datanya, jumlah nilai semuanya ada 5. Yang pertama kalian lakukan adalah urutkan terlebih dahulu. Urutkan dari yang terkecil, 75, 80, 90, 100, 100. Selanjutnya, karena jumlah banyaknya data ganjil, yaitu berjumlah 5, maka ambil angka genap yang lebih kecil dan lebih dekat dengan 5, yaitu 4. Nah, 4 itu harus dibagikan 2, maka hasilnya 2. 2 itu kalian gunakan untuk menghitung 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Ya, maksudnya seperti ini. 1, 2. Maka berhentinya di antara 80 dan 90. Sekarang 2 dari kanan. 1, 2. Berhentinya di antara 90 dan 100. Dari sini kalian bisa mengetahui langsung inilah nilai tengahnya. Ketika mendapati jumlah data yang ganjil, kalian bisa langsung mendapatkan mediannya. Jadi median dari nilai ulangan harian Nesa adalah 90. Semoga kalian bisa memahaminya ya, Nak ya. Selanjutnya kita kembali ke data nilai matematika
kelas 5 yang tadi ya. Untuk menentukan mean, kita hapus contoh nilai ulangan harian Nesa ini. Mean adalah rata-rata. Rumusnya, jumlah semua data dibagi banyaknya data. Ini data yang tadi, nilai matematika siswa kelas 5 yang 20 siswa tadi ya nak ya. Banyaknya data adalah 20. Dalam menentukan mean ada dua cara. Yang pertama cara panjang. Cara panjang adalah seperti ini. Jumlahkan seluruh data nilai, kemudian dibagi jumlah data seluruh siswa. Kalian jabarkan dan jumlahkan semuanya. 60 ditambah 60 ditambah 70 tambah 70 dan seterusnya dijabarkan semuanya ya nak ya. Maka hasilnya adalah 1540 dibagi 20. Meannya adalah 70. 20-nya dari mana? 20-nya adalah banyaknya data ini. Ya. Oke. Cara yang kedua, cara yang menurut Bu Guru lebih singkat. Untuk memperoleh jumlah data, nilai dikali banyaknya siswa. Oke, caranya tinggal dikalikan saja. Kan yang mendapatkan nilai 60 ada 4 siswa. Jadi 60-nya dikali 4. 70-nya dikalikan 6. 80-nya dikali 4. 90 kali 4, 100 dikali 2. 240, 420, 80 kali 4, 320, 90 kali 4, 360, 100 kali 2, 200. Dijumlahkan, hasilnya 1540. Jadi, meannya adalah 1540 dibagi banyak data 20. Hasilnya adalah 77. Meannya adalah 77. Sama ya nak ya, karena memang sama. Hanya caranya yang berbeda. Cara yang ini panjang, cara yang ini lebih singkat. Oke. Dari contoh yang Bu Guru sudah berikan, semoga kalian bisa mempelajarinya dan memahaminya. Jangan lupa catat contoh-contoh yang Bu Guru kasih ini di buku matematika tugas kalian. Oke, semoga bisa dipahami ya nak ya. Selamat belajar.